Maria, ini juga, apalagi harga batu bara ini, tertinggi sepanjang masa. Jadi kalau misalnya kita lihat chart-nya itu sepertinya udah, seperti menjulang begitu ya ke angkasa dan secara teknikal pastinya kita sulit untuk memperkirakan kemana lagi tujuannya. Terlebih karena banyak analis memperkirakan juga kenaikan ini masih akan berlanjut, Mhm mhm. karena musim dingin sudah di depan mata, ya kan? Nah, kemudian, again karena adanya larangan, sanksi ekonomi yang dikenakan terhadap Rusia, itu, negara-negara barat itu kompak untuk, tidak menggunakan batu bara mereka dan juga gasnya, akhirnya malah jadi menghidupkan kembali Mhm mhm. PLTU, batu bara yang tadinya negara-negara barat ini berencana untuk segera menghentikan dan beralih ke green energy. Nah, akhirnya semua kesepakatan atau, fakta yang mereka sudah bikin beberapa tahun sebelumnya bahwa mereka akan segera memensiunkan, PLTU berbahan bakar batu bara itu dihidupkan kembali dan of course akhirnya, emas hitam ini kembali diburu Mmm. gitu, oleh, negara-negara barat ini. Berarti $500 Amerika Serikat itu sesuatu yang sangat mungkin sekali dalam waktu dekat ya Bu Lisa bisa terjadi? Ya, everything is possible right now. Mhm mhm. Bisa jadi the sky is the limit ya 450, ya, sudah mulai berada di area situ. Ya kita lihat berarti batas batas psikologis biasanya itu angka Mmm bulat, ya mhm. 500 itu, akan menjadi area percobaan untuk resisten terdekatnya. Baik, Mas Putu, salah satu faktor pembentuk Ya, harga dari batu bara ini murnikah memang karena adanya berbagai macam, embargo begitu yang diberikan kepada Rusia, sehingga peningkatan harga batu bara begitu signifikan begitu, atau ada faktor-faktor lain yang sebenarnya, tidak teridentifikasi, Mas Putu? ya, saya rasa mungkin, faktor embargo itu adalah faktor yang menambah, atau menambah momentum penguatan, batu bara ya. Karena kalau kita lihat sebelumnya, sebenarnya salah satu faktor utama yang, memicu kenaikan batu bara itu yang utamanya adalah kenaikan harga gas di Eropa ya. Jadi ketika harga gas mahal, maka harga batu bara sebagai alternatifnya juga ikut, menanjak. Jadi krisis gas itu menjadi awal dari penyebab kenaikan harga batu bara, kemudian diperparah dengan, terjadinya perang dan pada akhirnya terjadi embargo, eee, ekspor gitu, ekspor batu bara dari Rusia yang menyebabkan harga, batu bara terus menanjak. Jadi saya rasa itulah faktor-faktor yang menentukan. Kemudian kalau kita lihat ke belakang, sedikit ke belakang sih harga batu bara sebenarnya masih bergerak, sideways gitu ya di kisaran, $340 sampai, $440. Jadi sekarang sudah ada di batas atas sideways, sebenarnya 487 itu adalah rekor tertingginya. Jadi, secara teknikal kalau misalnya kita lihat ketika menembus, pola sideways seperti itu, maka harga batu bara kemungkinan akan melesat. Jadi saya rasa, ke level 500 itu masih mungkin terjadi sih seperti kata Bu Lisa tadi. Oke, saya ke Bu Lisa lagi ya, dengan harga yang terbentuk saat ini cukup, kuatkah dari sisi fundamental komoditinya? Kalau teknikal kan memang terbentuk terus ya, dan kita juga akan lihat nih, side effect dan dampaknya juga, seperti apa khususnya untuk saham-saham yang memang ada unsur, coal mining-nya nih Bu Lisa? Mhm. Jadi, untuk beberapa negara atau pasar yang lebih ke commodity driven, ini of course, tentu, menguntungkan ya. Contohnya dari data terakhir yang saya dapat itu bahwa ada suatu, distributor, batu bara yang cukup terbesar di Afrika Selatan itu sampai meningkatkan, penjualannya itu naik 8 kali lipat untuk menyuplai kebutuhan batu bara di Eropa. Mhm mhm. Karena, 45% kebutuhan batu bara Eropa itu terputus, maksudnya, harus dipenuhi akibat larangan ekonomi yang berlangsung, gara-gara perang Rusia Ukraina ini. Jadi mereka sampai cari batu bara ke Afrika Selatan dan ini lantas bisa, meningkatkan penjualan mereka sebesar 8 kali lipat selama first half 2022 ini. Nah, tidak tertutup kemungkinan juga hal ini akan kecipratan ke, negara seperti Indonesia atau Australia yang terkenal dengan, produksi batu baranya juga dan and again, musim dingin di depan mata. So, secara fundamental I think kita masih punya, apa namanya, sentimen yang cukup ya untuk at Mhm. least second half, untuk second half tahun ini.
kita tidak punya pilihan lain untuk pemanas ruangan begitu. Mhm. Penduduk negara Eropa juga sudah bilang setelah bertahun-tahun lamanya akhirnya saya pakai batu bara Ya, lagi. ya. Mereka bilang begitu. Batu bara ini memang tidak baik untuk kesehatan, tapi mending lah daripada kita kedinginan, kata mereka begitu. So yeah, that's the highlight atas begitu pentingnya batu bara sekarang ini untuk bahan bakar rumah tangga. Oke. Demikian, Maria. Kalau dilihat dari side effect atau dampak lanjutan untuk beberapa emiten-emiten di dalam negeri atau saham-saham yang memang ada unsur batu baranya nih, opportunity-nya seperti apa nih, Bu Lisa? Oke, emiten batu bara yang saya tahu paling besar muatan ekspornya itu adalah ITMG. Nah, kebetulan dia juga baru saja mengeluarkan laporan performance first half-nya yang ternyata juga cukup bagus. Sepanjang paruh pertama 2022 itu dia berhasil memasarkan volumenya ke Tiongkok, kemudian Jepang, Filipina, Bangladesh, dan negara lain di Asia, Asia Timur, Asia Tenggara, Selatan, serta Oseania. Oke, mungkin Eropa bukan marketnya, tapi dari peningkatan harga batu bara global itu ini berhasil meningkatkan harga jual rata-ratanya selama first half ini menjadi 175 USD per ton. Oke. Itu jauh meningkat daripada previous period yang ada di angka 75 saja. So really ini peningkatan harga komoditas ini benar-benar memberikan semacam efek durian runtuh buat para emiten yang bersangkutan. So menarik untuk memperhatikan saham-saham batubara. Contohnya ya salah satunya itu ITMG Oke. yang masih besar muatannya di ekspor.